wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Siti Alia Hafizah Ali dengan akhiran NIM 061. Saya Nursalsabila Sarul dengan akhiran NIM 072. Saya Sheila Panyawanuki dengan akhiran NIM 042. Saya Siva Naila dengan akhiran NIM 068. Saya Muhammad Rizky Pardana dengan akhiran NIM 059. Kami akan menampilkan video tentang pencernaan dan penyerapan protein. Hai semuanya, pernahkah kalian bayangkan apa sih yang terjadi dengan sepotong daging dan tempe yang setelah kita makan? Jadi guys, keduanya itu adalah protein, dan protein ini merupakan makromolekul yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Zat ini bukan hanya sebagai fungsi komponen untuk memperbaiki jaringan sel yang rusak, namun protein juga ini berperan penting sebagai biokatalisator dan penyusun berbagai hormon yang mengatur sistem metabolisme. Jadi penting untuk dipahami bahwa tidak semua pencernaan kimia itu terjadi di mulut seperti karbohidrat, tetapi protein ini saat di mulut hanya diubah menjadi potongan-potongan kecil lalu melewati kerongkongan tanpa mengubah struktur kimiawinya tersebut. Nah, degradasi protein ini terjadi sesungguhnya ketika di lambung. Jadi di dalam lambung itu protein akan berinteraksi dengan asam lambung atau biasa disebut dengan HCl. Nah, jadi asam lambung ini memiliki sifat yang sangat asam sehingga menjadi tugas utamanya untuk melakukan proses depurasi. Secara sederhana, protein alami dalam makanan itu memiliki struktur yang menggulung secara kompleks dan rapat. Nah, HCl ini berfungsi untuk memutus ikatan-ikatan lemak tersebut sehingga struktur protein yang tadinya menggulung itu menjadi rantai polipeptida yang terbuka. Proses ini sangat penting agar molekul menjadi fleksibel dan mudah dipotong oleh enzim protein pemecah pada tahap selanjutnya. Proses pencernaan protein secara kimiawi di dalam lambung dimulai dengan sekresi asam klorida atau HCl oleh sel parietal yang menciptakan lingkungan dengan pH sangat rendah berkisar antara 1,5 hingga 3,5. Kondisi asam yang ekstrem ini sangat krusial karena berfungsi untuk mengaktifkan proenzim pasif yang disebut dengan pepsinogen yang disekresikan oleh sel utama pada glukosa lambung. Penggunaan bentuk proenzim atau zimogen ini merupakan mekanisme proteksi tubuh agar enzim tersebut tidak mendegradasi protein struktural pada dinding lambung sendiri sebelum waktunya. Begitu pepsinogen terpapar pada asam klorida, terjadi perubahan konformasi molekul yang memicu pelepasan fragmen peptida pelindung sehingga pepsinogen bertransformasi menjadi enzim aktif yang disebut dengan pepsin. Setelah aktif, pepsin bekerja sebagai endopeptidase yang secara spesifik menghidrolisis ikatan peptida di bagian dalam rantai protein, terutama pada ikatan yang melibatkan asam amino aromatik seperti fenilalanin dan tirosin. Kerja enzim ini tidak langsung menghasilkan asam amino tunggal, melainkan memutus rantai protein yang kompleks menjadi fragmen-fragmen yang lebih pendek, yaitu polipeptida dan pepton. Proses hidrolisis parsial ini mengubah tekstur makanan menjadi massa semi cair yang disebut dengan kimus. Meskipun pepsin memegang peranan penting, tahap ini hanya menyelesaikan sekitar 10 hingga 20% dari total pencernaan protein. Selanjutnya, kimus yang mengandung polipeptida tersebut akan didorong melalui sphincter pilorus menuju duodenum untuk menjalani proses degradasi yang lebih intensif oleh enzim-enzim pankreas. Lalu dalam proses absorpsi protein pada fase usus halus dimulai dengan pankreas yang berperan sebagai pemasok utama pasukan enzim protease yang dikirim langsung ke dalam duodenum untuk melanjutkan pemecahan protein yang dimulai di lambung. Nah, pasukan ini terdiri dari 3 enzim utama. Enzim utama itu tripsin, chymotrypsin, dan carboxypeptidase yang bekerja secara terkoordinasi sebagai gunting molekuler. Lalu, tripsin dan chymotrypsin ini bertugas untuk memutuskan ikatan peptida di bagian tengah rantai polipeptida yang panjang atau bisa disebut endopeptidase. Sementara carboxypeptidase yang tadi itu dia berbeda dengan yang kedua lainnya. Kalau carboxypeptidase itu bertugas melepas asam amino satu persatu dari ujung rantai atau bisa disebut exopeptidase. Melalui kerjasama yang sinergis ini, polipeptida kompleks berhasil didegradasi menjadi unit yang
jauh lebih sederhana, yakni peptida pendek dan asam amino bebas yang nantinya siap diserap oleh sel-sel dinding usus. Nah, setelah proses pemecahan selesai, asam amino akan keluar dari sel epitel usus melalui membran bagian bawah dan masuk ke pembuluh darah kapiler yang terdapat di dalam puli usus. Dari kapiler tersebut, asam amino akan dibawa melalui vena porta hepatica menuju ke hati. Dengan demikian, proses absorpsi di usus halus merupakan tahap penting yang memastikan hasil akhir pencernaan protein benar-benar dapat diserap oleh tubuh dan selanjutnya digunakan untuk berbagai fungsi seperti pembentukan jaringan, produksi enzim, hormon, serta proses metabolisme lainnya. Nah, setelah protein dicerna di lambung dan usus halus, hasil akhirnya berupa asam amino, dipeptida, dan tripeptida. Tahap selanjutnya adalah proses absorpsi atau penyerapan, yang terutama terjadi di usus halus, khususnya pada bagian jejunum dan ileum. Dinding usus halus memiliki banyak lipatan, fili dan mikrofili yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga nutrisi dapat diserap secara maksimal oleh tubuh. Selain itu, dipeptida dan tripeptida juga dapat masuk ke dalam sel usus melalui sistem transport khusus. Setelah berada di dalam sel, peptida-peptida kecil tersebut akan dipecah lebih lanjut oleh enzim peptidase intraseluler menjadi asam amino tunggal. Hal ini penting agar tubuh dapat memanfaatkan protein secara optimal. Asam amino dan peptida kecil kemudian diserap oleh sel epitel usus melalui berbagai mekanisme transportasi. Salah satu mekanisme yang paling penting adalah transport aktif sekunder, yaitu asam amino masuk ke dalam sel usus dengan bantuan protein pembawa yang bekerja bersama ion natrium. Natrium membantu membawa asam amino melewati membran sel sehingga dapat masuk ke dalam sel dinding usus. Proses ini memerlukan energi secara tidak langsung karena bergantung pada gradien natrium yang dipertahankan oleh pompa natrium kalium. Fase usus halus merupakan tahap penting dalam proses pencernaan. Pada tahap ini, pankreas berperan sebagai komandan mengirimkan pasukan enzim ke duodenum untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Berkat kerjasama antara pankreas dan usus halus, zat gizi dari makanan dapat diserap dengan baik dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Dengan demikian, tubuh memperoleh energi dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti menjaga kesehatan dan lain-lainnya. Setelah makanan dicerna di usus halus, khususnya pada bagian duodenum, organ pankreas mengirimkan pasukan enzim pencernaan untuk membantu memecah zat makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Enzim pankreas yang dilepaskan antara lain adalah amilase pankreas yang gunanya untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Adapun lipase pankreas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, ada tripsin dan kimotripsin, memecah protein menjadi asam amino. Setelah makanan diuraikan oleh enzim-enzim tersebut, hasil pencernaan berupa glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral akan diserap oleh dinding usus halus. Zat gizi ini kemudian masuk ke pembuluh darah dan sistem limfa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Melalui aliran darah, nutrisi tersebut sampai ke berbagai sel tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi, memperbaiki jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, serta menjaga fungsi organ tubuh lainnya. Sekian